Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kitab Nadham Hidayatul Adhkiya dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas serta sholawat amrik. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf kitab Nadham Hidayatul Adhkiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wa minha al-qana'ah. Di kesempatan kali ini salah satu wasiat bagi siapapun yang ingin menempuh jalan sebagaimana yang telah dilalui oleh para wali adalah qanaah. Kita semua tahu secara bahasa qanaah itu menerima. Hal utama terkait dengan qanaah adalah keimanan. Berarti secara tidak langsung diperintahkan kita untuk bersifat berlaku qanaah. Karena mayoritas kita tidak qanaah. Diperintahkan untuk qanaah karena sisi keimanan kita terhadap ketentuan Allah berupa pembagian rezeki lemah. Keyakinan kita bahwa Allah yang mencukupi kebutuhan kita, baik terkait sandang, pangan, maupun papan, ataupun yang lainnya. Saudara-saudaraku, masing-masing kita tentu bisa merasakan betapa tidak enaknya tidak dipercaya itu. Allah dengan jelas-jelas dan tegas menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Tidak satupun makhluk yang melata di atas permukaan bumi kecuali Allah lah yang mencukupi, yang menjamin rizkinya, dan Allah pula yang menakarnya. Allah pula yang menetapkan si A ini jatahnya berapa, si B berapa, dan seterusnya. Maka qanaah adalah ridho atas pembagian Allah kepadanya. Siapapun yang ridho atas pembagian Allah, dialah orang yang qanaah. Dan orang yang qanaah itu merdeka. Ia merdeka meskipun secara status ia seorang budak. Sebaliknya, seseorang ini menjadi budak meskipun statusnya adalah orang merdeka jika ia tidak memiliki sifat qanaah. Lawan kata dari qanaah adalah tama. Tama itu berharap pemberian dari orang lain. Berharap
dikasihani oleh orang lain. Mari kita kaji nadam ke-23 ini terkait dengan qanaah. Waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Waqna, qanaahlah. Bagaimana cara qanaah menurut Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari ini? Bitarkil mustaha, dengan meninggalkan segala apa yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu kita maunya enak, maunya segala sesuatu ya serba enak, serba gampang, serba mudah, serba keturutan, dan seterusnya. Nafsu kita ketika diberi satu inginnya dua. Orang yang ingin berlaku qanaah, bersifat qanaah, tinggalkan segala apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Yang kita seringkali menyebut dengan syahwat atau syahwatid dunya. Yang kedua, wal fakhiri, dan tinggalkan juga segala apa yang mewah. Meninggalkan kemewahan, meninggalkan menginginkan segalanya serba mewah, serba lux. Ini juga langkah awal menuju qanaah. Jadi simple. Nazam 23 ini, apa saja yang diinginkan oleh nafsu kita, tinggalkan. Jangan diperturutkan. Kemudian, apa saja yang nafsu kita ini inginnya serba. Padahal Allah memberinya pas-pasan. Misalkan begitu. Ini tinggalkan keinginan itu dulu. Ingin, termasuk ingin cepat kaya. Ini tinggalkan. Min mat'amin wa malabisa wa manazila. Meninggalkan segala apa yang diinginkan oleh nafsu ini terkait dengan keseharian kita. Meninggalkan memakan makanan yang diinginkan oleh nafsu kita. Dan kita semua saksikan bagaimana mereka-mereka yang hampir setiap harinya, setidaknya seminggu sekali, atau bahkan sampai di jadwal, suka akan kuliner misalkan begitu. Hari ini pingin makan ini, besok ingin makan itu, lusa dan seterusnya, mencoba ini dan itu. Ini salah satu langkah awal bagaimana itu ditinggalkan, agar nafsunya tidak semakin liar. Kemudian, wamala bisa dalam hal pakaian. Kalau tadi pangan, sekarang sandang. Pakaian ini luas. Tidak terbatas hanya kain yang menutupi tubuh kita. Apa saja yang itu merupakan hiasan pada diri kita, termasuk sandang di sini adalah kendaraan. Kita saat ini diberi oleh Allah kendaraan, misalkan motor. Nafsu kita menginginkan motor yang lebih bagus lagi. Nafsu kita menginginkan mobil misalkan. Tinggalkan keinginan itu. Bukan tidak boleh. Tapi rasa ingin itulah yang ditinggalkan. Sehingga benar-benar kemudian menerima jatah bagian yang sudah diberikan oleh Allah, ditakar oleh Allah kepadanya. Dan tidak mungkin
Mustahil Allah salah dalam menakar pemberiannya kepada setiap makhluknya. Yang terakhir, dalam manazil, kediaman, rumah yang ditinggali, tempat yang dihuni, dan seterusnya. Oleh karena itu kita bisa saksikan mereka, para wali kekasih Allah, setelah memiliki rumah yang menurut dia sudah layak, terbebas dari kepanasan, kehujanan, dan mereka tidak lagi kemudian upaya memperbaiki, membangun, dan seterusnya demi memperturutkan nafsu syahwatnya, biar dikatakan kemudian rumahnya mewah, luas, dan seterusnya. Berbeda ketika seorang kiai misalkan, karena memang banyak tamu yang datang ke rumahnya, kemudian ada upaya untuk memperbaiki rumah tersebut demi menghormati tamu, demi kemudian memuliakan tamu, demi kemudian menjamu tamu agar betah dan kerasan ketika bertamu ke rumahnya. Ini bukan kepentingan nafsu pribadinya. Sekali lagi, kesimpulan pesan dari Syekh Zainuddin pada nadam ini, waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila. Mari kita satu demi satu kita tinggalkan, tidak kita perturutkan, kita matikan, tidak kita munculkan angan-angan panjang kita, keinginan-keinginan rendah diri kita, keinginan nafsu kita yang inginnya adalah serba mewah, serba enak. Sebaliknya, ketika tidak ada rasa penerimaan di hati kita atas apa yang sudah kita miliki, atas apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan justru sebaliknya, menginginkan apa yang belum kita miliki, menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, ini bukanlah qanaah. Walhasil, orang yang qanaah tidak akan pernah dalam hatinya ada rasa iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada rasa iri dengki terhadap kesuksesan orang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikin al-asyikin al-wasilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.